Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mugia Saputri dengan NIM 1423612 dari 4. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai acara 7 yaitu QGIS. Membuka aplikasi QGIS-nya, kita pilih QGIS, terus ke Manage and Install QGIS. Jika sudah, pastikan semuanya ini sudah terinstall. Kalau belum, kita pilih ke All, terus kita pilih contohnya Georeferences. Seperti ini. Ini. Nah, ini tuh sudah terinstall. Jika belum terinstall itu pasti ada tulisan installnya di bagian bawah sini. Selanjutnya kalau sudah, ini kita pilih raster, lalu Georeferencer. Nah, ini kita masukin peta dari acara sebelumnya dengan cara pilih file, open raster. Kita masukkan peta dari acara sebelumnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini kita zoom. Kita beri titik pada kanan atas, pojok kanan atas, dan pojok kiri bawah. Dengan cara klik add point. Kita klik. Nah, ini kita masukkan XY-nya. Y-nya juga. Selanjutnya kita klik OK. Nah, pada bagian kiri ini juga sama. Kita klik pada pojok kiri ini. Kita masukkan. Y-nya juga. Nah, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya kita pilih ini transformation setting. Ini kita pilih linear. Terus target SRS-nya ini kita pastikan sesuai dengan peta yang kita gunakan. Ini seperti M-Zone S. Terus ini kita simpan pada file yang sudah kita siapkan. Kita klik save saja. Selanjutnya kita jangan lupa pada bagian login QGIS-nya ini kita checklist. Lalu kita pilih OK. Setelah itu kita pilih yang ini yang tanda panah hijau ini. Nah, jika sudah sukses seperti ini, kita bisa hapus saja. Close, lalu discard. Nah, ini muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan cara klik layer, pilih create layer, pilih new save file layer. Selanjutnya ini kita ubah namanya. Kita simpan dengan nama batas administrasi. Kita save. Selanjutnya ini geometry type ini kita ubah menjadi polygon. Selanjutnya pada bagian ini kita sesuaikan dengan projection kita. Ini kita pilih UTM. Oke. Nah, selanjutnya untuk name ini kita pilih keterangan. Selanjutnya add to list. Lalu kita klik OK. Penuhnya sama, lakukan kepada sungai, jalan, dan titik. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Yang pertama kita lakukan pada batas administrasi. Yang pertama klik batas administrasinya, lalu pilih toggle editing, lalu kita pilih yang ini, add polygon feature, lalu kita zoom saja petanya, kita lakukan digitasi. Kalau sudah ini kita ubah ID-nya menjadi 0, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita klik 2 kali pada batas administrasi ini. Lalu untuk simbologinya, ini simple fill-nya, ini fill color-nya kita pilih yang transparent fill. Terus drop color-nya ini kita pilih yang merah. Dan size-nya kita bisa gedein. Lalu klik apply. Oke. Selanjutnya kita akan bagi ini menjadi 3 daerah dengan cara pergi ke edit, pilih ke speed features. Nah, ini kita langsung bisa digitasi batasnya dengan cara klik pada luar, tarik. Nah, ini kita digitasi saja. Sudah klik kanan, jadinya seperti ini. Nah, ini kita lakukan di batas-batas yang ada. Nah, kalau sudah, kita klik save. Lalu kita ini matikan toggle editing. Nah, jika ingin mengedit ini yang terlewat, garis yang terlewat seperti ini, kita edit toggle. Kita pakai yang edit vertex tools. Nah, ini kita bisa tarik. Nah, kalau sudah, ini kita save. Lalu kita klik toggle editingnya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi ke sungai, jalan, dan titik. Caranya sama. Selanjutnya kita akan melakukan tabeling. Yang pertama kita pilih batas administrasi ini, klik kanan, lalu pilih yang open editable table. Nah, ini akan jika dipencet ini tuh bakal keluar daerah mana yang kita pencet. Ini seperti ini contohnya. Oh, seperti itu. Nah, ini untuk memberikan nama tiap penggunaan lahannya. Yang pertama ini kita pilih ini. Terus kita nyalakan toggle editing mode-nya. Nah, ini kita bisa pilih semua. Setelah itu kalau sudah kita klik save edit. Selanjutnya kita matikan editing toggle-nya ini. Terus selanjutnya kita close saja. Lalu kita akan melakukan simbologi pada daerah ini. Yang pertama kita ke batas administrasi, klik 2 kali batas administrasi. Terus yang simbol-simbolnya ini udah. Simbol-simbolnya ini kita ubah menjadi categorize. Lalu kolomnya ini kita ubah menjadi
keterangan. Selanjutnya kita classify. Nah, ini sudah ada. Ini kita lakukan simbologi, klik 2 kali pada ladang ini. Lalu style manager, terus import atau export. Kita pilih yang import items. Ini kita pilih yang simbol RBI. Lalu select all, klik import, yes to all. Kalau sudah kita close. Ini kita pilih yang ladang. Klik. Lalu oke. Nah, yang ini ada perkebunan. Sama caranya. Kemudian kita akan melakukan labeling, kita klik labels. Pada bagian label ini kita pilih yang single labels. Label berikutnya ini kita pilih yang keterangan. Selanjutnya kita pilih text. Ini kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita pilih 12. Selanjutnya ke buffer, kita aktifkan draw text buffer ini. Lalu kita klik apply, klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi ke sungai, jalan dan titik. Caranya sama. Jangan lupa diganti color. Ini choose color. Nah, ini RGB-nya kita ganti. R-nya ini 0. Terus G-nya 255. Ini juga 255. Ini kita klik OK. Oke, kanan properties. Simbologi. Ini kita pilih single simbol, categorize. Kalau utamanya kita ubah menjadi keterangan. Terus kita pilih yang classify. Ini jalan arterinya ada 2 dan jalan pointernya ada 1. Kita klik 2 kali pada jalan arteri, simple line, color, choose color. Nah, RGB kita juga ganti. Ini 255. Sebelum kita mengganti warnanya ini kita mengganti simbolnya dulu. Ini kita ganti ini jadi jalan arteri. Ini kita klik. Oke. Oh iya, ganti. Lalu kita klik pada bagian simple line, kita pilih color, ini choose color, RGB-nya kita ganti 255 102. 255. Klik OK. Klik OK. Nah, ini kita jalan arterinya juga sama. Karena ada 2, kita pilih simple line. Line itu kita ubah menjadi jalan arteri. Terus kita pilih simple line, color, choose color 255 02 255. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada jalan kolektor. Kita pilih yang jalan kolektor itu. Ini simple line. Buat simbolnya yang saya RBI sama 255 02 255. Klik OK. Oke, bye. Jadi seperti ini. Selanjutnya jangan lupa labeling pada jalannya. Sama seperti sungai tadi, pilih labels, no labels, single labels. ID-nya kita pilih yang keterangan. Lalu text, kita pilih yang Times New Roman. Size-nya 12. Buffernya draw text buffer, placement-nya curve, underline, matikan, lalu klik apply. Apply. Oke. Selanjutnya ke titik itu sama caranya properties, simbologi, ini categorize, kolomnya ini kita menjadi keterangan, lalu classify. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Yang pertama kita pilih gereja, kita klik 2 kali. Kita masukkan simbol RB-nya, jangan lupa. Ekspor juga. Kalau misal belum dimasukkan, kita masukkan ulang saja. Yes, oke, kita pilih yang gereja. Nih, klik. Oke, selanjutnya klik apply. Klik apply. Oke. Nah, sudah. Pada bagian titik ini jangan lupa lakukan labeling juga supaya ada keterangan tulisan pada setiap titik. Nah, ini sama caranya teks ubah menjadi Jerman 12 buffer text buffer placement round point. Oke. Kalau sudah kita klik apply. Oke. Bagian sungai jalan dan titik itu tidak perlu menggunakan keterangan placement tulisannya supaya tidak terlalu penuh pada bagian petanya ini. Kita klik add layer, terus add vector layer. Nah, ini kita masukkan kontur dari atas sebelumnya. Kita klik add, terus saja. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan flip pada kontur dengan cara kita pilih yang vector. Q processing tools, kita pilih yang flip. Buat input layernya kontur Magelang, buat overlay-nya ini proses administrasi. Selanjutnya pada ini kita pilih yang save file. Kita save. Selanjutnya kita klik run. Nah, kalau sudah kita close saja.
Lalu pada bagian kontur ini kita bisa checklist. Nah, ini hasil klipnya. Selanjutnya kita akan melakukan labeling pada klip ini dengan cara kita klik kanan open attribute table. Lalu kita nyalakan edit nya dulu. Lalu kita klik yang new field. Lalu kita klik name-nya itu Ika, type-nya itu wall number benar. Lalu kita klik oke. Okay. Terus kita pilih yang select future. Kita pilih yang select future using an expression ini. Kita klik. Lalu kita pilih yang field and value. Kita pilih elevation. Lalu kita pilih operators. Kita pilih persen. Lalu ini interval kontur dikali 4. Jadi punya saya itu 125 dikali 4 jadi 500. Selanjutnya kita klik klik. Selanjutnya select feature. Setelah itu close saja. Nah, ini kita sudah menemukan interval konturnya. Lalu kita ubah pada bagian fit ini menjadi Ika. Lalu pada ininya kita beli dikasih nomor 1. Lalu update selected. Selanjutnya kita klik invert selection. Kita ubah menjadi ikannya itu menjadi indeks konturnya. Kita klik. Nah, ini kita ganti menjadi 0. Lalu update selected. Nah, kalau sudah kita cek lagi. Ini kan sudah 0 nih. Ini ikannya. Nah, yang ini udah jadi 1. Berarti sudah benar. Lalu kita klik save edit. Lalu kita matiin toggle editing. Kemudian close saja. Lalu kita akan melakukan simbologi dan labeling kontur. Klik kanan, properties. Yang pertama itu kita simbologi dulu. Ini kita pilih yang categorize. Kolomnya ini kita pilih yang IK. Selanjutnya specify. Nah, ini ada 0 sama 1. Ini yang 0 ini kita indeksnya jadi dia lebih tebal. Jadi kita pilih menjadi electron gold atau oranye. Terus ini kita tebelin aja. Lalu kita klik OK. Nah, untuk satunya ini kita juga ubah jadi oranye, tapi dia tidak usah tebal-tebal. Klik OK. Lalu kita pilih labels. Selanjutnya kita pilih yang rule based labeling. Bebong.
Selanjutnya, habis itu kita pilih yang tanda plus. Ini untuk deskripsinya ini Ika. Ternyata ini kita gunakan expression fields and value-nya ini kita pilih Ika. Lalu ke operator sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Lalu label width-nya ini kita ubah menjadi name. Lalu pada bagian teks ini kita ubah menjadi Times New Roman. Times New Roman. Size-nya kita pilih yang 12. Klik OK. Belum ya. Selanjutnya buffer back. Buffernya ini kita pilih draw text buffer. Lalu kita pilih placement menjadi curve. Terus low positionnya online. Kita above-nya kita uncheck list. Klik OK. Lalu klik apply. Klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kalau semisal memang ada muncul kuning seperti ini, kita pilih deselect feature. Lalu kalau ada muncul warna kuning seperti ini, kita pilih aja yang deselect feature layer. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau di zoom ada indeks kontur dan konturnya. Sudah. Sampai. Oke, seperti selanjutnya kita akan layouting peta. Kita klik project, kita ke layout manager. Lalu buat yang empty layout ini kita pilih yang create. Lalu buat title-nya, jadi kita klik OK. Nah, ini kalau ada tampilan seperti ini kita perbesar. Lalu kita akan mengubah kertasnya. Klik kanan pada kertas ini, terus ke page properties. Lalu untuk size kertasnya ini kita ubah menjadi A3. Setelah itu kita akan buat garis bantu dengan cara pilih guide. Untuk horizontal guide ini ada 4 garis bantu, yaitu yang pertama ini ada 10, 10, 20, 280, dan 290. Lalu yang vertical guide ini ada 6 garis bantu. Yang pertama ada 20, 30, 290, 300, 310, dan 410. Selanjutnya kita akan membuat kotakan rectangle dengan cara ke add shape. Terus pilih yang add rectangle. Dan kotak keterangan si petanya ini sama caranya add rectangle. Selanjutnya kita akan mengubah ketebalan pada kotakan tersebut.
dengan cara klik items, lalu klik tinggal yang pertama, klik kanan, klik yang item properties, kita klik ke style, lalu ke simple fill, lalu stroke colornya kita perbesar, lalu yang kedua juga sama, lalu kita akan menambahkan peta dengan cara add a new map to layout, lalu kita sesuaikan dengan kotakan ini. Pada kanan ini tuh ada item properties, ini kita sesuaikan koordinatnya dengan yang kita pakai widget. Ini kita sesuaikan skalanya, saya akan menggunakan 120.000. Nah, ini kita bisa pindah-pindahkan sesuai dengan kotakannya dengan move item content, kita bisa sesuaikan ini. Nah, ini jika skalanya memang kurang besar, ini kita bisa ubah di bagian sini. Lalu kita pergi ke grid, kita klik tanda plus ini, lalu kita pilih modified grid. Arti type-nya ini kita ubah menjadi cross. Lalu untuk CRS-nya ini kita ganti lagi atur sesuai skala. Lalu untuk intervalnya ini kita bisa sesuaikan. Lalu ke line style ini kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita pergi ke draw coordinates, kita checklist. Terus buat formatnya kita pilih yang decimal with suffix. Terus untuk horizontal ini kita pilih vertical ascending. Lalu pada bagian ini kita ubah juga horizontal ascending. Lalu di font ini Times New Roman. Terus kita pilih yang bold, sesuaikan size-nya. Lalu ke coordinate precision, ini coordinate precision kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita kembali ke awal. Lalu kita pergi ke bagian frame, kita checklist bagian frame. Untuk thickness-nya kita ubah menjadi 0,5. Selanjutnya kita akan menambahkan garis bantu lagi di guides. Ada vertical guides-nya ini. Untuk nilainya ini 350. Lalu kita akan menambahkan logo UPN dengan cara klik add a new picture to the layout. Lalu kita bikin kotak. Lalu pada item properties ini ada image source, klik titik 3 ini. Lalu kita tambahkan logo UPN. Ini kita masukin logo UPN-nya. Kita sesuaikan logonya, kita atur ke tengah yang. Selanjutnya kita akan menambahkan instansinya dengan cara ini add a new label to the layout. Terus ini kita kotakin aja. Kita ubah combine properties-nya. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita ubah menjadi 12, terus jangan lupa di boldin. Kita klik OK. Lalu kita isi ini dengan instansi. Horizontal alignment-nya ini kita pilih yang center. Terus vertical alignment-nya ini nggak bisa di ya. Kita ubah menjadi middle. Selanjutnya kita akan membuat garis batas dengan cara add node item, add polyline. Kita akan saja sesuai garis bantu yang udah dibikin. Setelah itu kita membuat judul petanya sama caranya, tapi dengan cara kita copy text saja. Lalu buat lainnya ini kita copy saja. Misalnya kita akan membuat skala dengan cara klik add new row, north row to the layout ini. Lalu kita sesuaikan besar kecilnya. Lalu kita menambahkan UV di atas alamat angin. Fontnya jangan lupa. Teksnya disesuaikan aja. Selanjutnya kita tambahin tulisannya itu tulisan skala. Lalu kita akan buat skala batang, add new scale to the layout. Kita bikin katakannya level unitnya. Oke, kita ganti kan. Selanjutnya untuk segmennya right ini kita menjadi height 6. Lalu sesuaikan. Kita tambahkan keterangan nama, kita buat legenda atau kotakan keterangan. Klik ini add new legend layout, terus kita klik kotakan seperti ini. Pada font fotonya ini kita ubah menjadi tersudahkan bagian kanan seperti kita ubah columns-nya jadi 2. Kita akan membuat konturnya cara ini add not item ini yang polygon ini kita bisa dulu biar kelihatan. Jadi kita membuat polygon seperti biasa. Oke, udah. Lalu kita copy yang satunya ini kita kecilin ya. Terus kita masukin ke dalam sini ini. Lalu kita ubah warnanya dengan pilih simple fill. Nah ini stok color ini kita ubah menjadi sesuai warna kontur. Satu juga yang kecil. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa diubah size-nya lebih kecil. Oke, terus kita tambahin angkanya.
Baik, seksi disesuaikan di saja. Oke. Lalu kita akan menambahkan kotakan dengan shape rectangle. Kita bikin kotakan. Nah, ini kalau kayak gini, ini kita bisa ini menjadi pilih rectangle-nya menjadi di atas. Jadi, lalu kita ke item properties dulu rectangle-nya. Stylenya ini jadi stylenya menjadi no brush. Circle-nya kita bikin transparan. Lalu seret lagi kita selesai ini kita seret lagi ke atas. Nah, ini ini. Jadi kita kasih keterangan kontur. Ini, oke, kita letakkan di samping kontur ini. Kita bisa naikin kalau misalnya emang kurang. Nah, itu sainnya sama jarak yang atasnya juga. Selanjutnya kita bikin sumber koordinat petanya. Caranya sama. Selanjutnya kita akan membuat inset dengan cara menambahkan garis batas. Right. Terus kembali ke peta kita, layout manager kita, kita pilih yang Open Data Search Manager. Lalu kita tambahkan Kabupaten Indonesia. Nih. Udah, kita klik kanan pada kabupaten ini, terus kita klik properties. Lalu ke simbologi, menjadi categorize. Lalu kolom, menjadi kabupaten. Klik classify. Terus kita blok semua kanan, change color, terus kita ubah warnanya jadi warna putih. Oke, lalu kita cari daerah penelitian kita klik kali, terus ubah simpelnya ini menjadi warna hijau atau warna kuning. Nah, saya pakai warna kuning saja. Ini pengen menjadi warna kuning, hijau atau warna kuning. Terus oke. Terus kita pergi ke label, pilih label. Label ini kita ganti kabupaten. Terus text nya kita menjadi Times New Roman. Kita menjadi Times New Roman. Size-nya menyesuaikan. Buffer kita tidak lalu apply. Oke, seperti ini. Kita buat polygon baru untuk laut. Kita pergi ke layar. Layar, create layar. Terus new save file layar. Filenya kita folder acara 7-nya. Jadi laut. Lalu untuk geometri tab kita ubah menjadi polygon. Lalu pastikan zonanya ini BGS 49S. Terus ini fieldnya, namanya kita keterangan. Terus add file tulis, terus kalau oke. Selanjutnya pilih layar. Lalu start level editing. Dan memulai polygon feature. Lalu kita pakai hex. Setelah melakukan digitasi, ini ID-nya kita ubah jadi 0, keterangannya jadi Jawa. Lalu oke. Terus kita save layar edit.
terus matikan edit toggle editing, terus kita taruh alat ini di bawah Indonesia Kabupaten. Selanjutnya kita klik kanan laut properties, terus kita ke simbologi categorize, kolom ini kita ubah menjadi keterangan, terus specify. Nah, ubah keterangan simbol laut ini jadi warna biru. Terus oke. Lalu untuk labelsnya kita pergi ke labels, pilih single labels. Label berikutnya ini kita ubah menjadi keterangan. Yang fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya disesuaikan. Lalu buffer, drop text buffer, terus apply. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan menambahkan rectangle atau kotakan. Yang pertama kita add rectangle kayak biasanya. Terus ini sesuaikan lagi untuk garis bantunya. Ini buat yang bawah juga sesuaikan lagi buat garis bantunya. Seperti ini aja. Lalu kita klik add rectangle. Ini kita buat yang kotakan luar dulu. Lalu kita bikin kotakan dalamnya sama. Nah, kalau sudah, terus kita pilih add new map to layout. Terus ini kita sesuaikan di kotakan ini. Lalu ini kita sesuaikan dengan zona kita. Lalu protectionnya nggak ada. Layer. Lalu kita pergi ke grid. Klik new grid, modify grid. Lalu ubah menjadi cross. Apa ya cross? Oh, selanjutnya grid, modify grid. Nah, grid type ini menjadi cross. Jadi jangan lupa diubah koordinatnya menjadi yang kita pakai biasanya. Oke, lalu buat interval unitsnya sesuaikan saja. Ininya kita menjadi ini disesuaikan aja, bisa digedein atau dikecilin pada bagian garis ini. Aku pakai yang dua, lalu buat warnanya kita pilih merah seperti ini. Lalu kita pilih ke draw koordinat. Nah, decimalis suffix untuk vertical extending juga extending, terus font kita ubah menjadi ini menjadi Times New Roman. Size-nya kita sesuaikan jadi lebih default. Oke, terus koordinat position kita menjadi satu. Tapi kembali kita cek list frame. Ini thickness-nya kita ubah menjadi 0,5. Setelah itu selesai. Dan lalu kita save project, atau kita bisa ke layout, save as, save project, atau kita export as PDF. Ntar kita jadiin dia menjadi PDF, lalu kita save. Selesai. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.